Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Fitri, NIM 19042177. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi pada pertemuan ke-12. Di sini saya akan membahas tentang budaya kerja organisasi pada sektor publik dan swasta. Organisasi pada sektor publik lebih menekankan kepada pelayanan publik karena berpengaruh dalam menciptakan pelayanan publik yang baik. Salah satu contoh budaya organisasi yakni kompetisi secara pribadi dari pegawai. Contoh dari sektor publik adalah institusi pemerintah, partai politik, sekolah, dan rumah sakit. Budaya organisasi yang kuat akan meningkatkan kinerja individu secara keseluruhan yang berpengaruh positif terhadap perilaku pegawai sehingga menimbulkan kinerja yang baik dan merangsang disiplin kerja yang tinggi. Sedangkan budaya organisasi pada sektor swasta, suatu organisasi segala kegiatannya tidak dikuasai oleh pemerintah. Sektor swasta salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun perusahaan laba dapat termasuk ke dalam sektor swasta. Beberapa di antaranya yaitu perusahaan, korporasi, bank, organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Contoh budaya organisasi sektor publik contohnya yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan terhadap pelayanan administrasi di kantor camat Jeletung, Kota Jambi. Pelayanan adalah aktivitas seorang kelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Penyelenggara pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Negara wajib memberikan pelayanan pada seluruh warga negara. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang berproses pengolahannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja atau loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Jenis-jenis pelayanan di kantor camat Jeletung antara lain: pertama, izin mendirikan bangunan atau bisa disingkat IMB. Kedua, izin usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, surat rekomendasi izin usaha. Dan yang keempat, surat rekomendasi izin mendirikan bangunan. Selanjutnya yaitu contoh budaya organisasi sektor swasta. Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Studi pada perusahaan pengolahan kayu skala besar di Jawa Timur. Berbagai masalah nasional saat ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan perolehan pendapatan dari ekspor barang jadi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan nasional. Produk ekspor tentunya akan dituntut memiliki kualitas yang terjamin agar dapat bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain. Agar terpenuhinya produk ekspor yang berkualitas, tentunya harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang ada. Penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan yang terjadi pada perusahaan pengolahan kayu untuk kebutuhan ekspor berskala besar yang berada di Jawa Timur melalui job performance tenaga kerja, bahwa ada pengaruh tidak langsung dari budaya organisasi melalui variabel antara yaitu motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Selain itu, ada pengaruh tidak langsung dari variabel budaya organisasi terhadap kinerja melalui variabel antara yaitu kepuasan kerja. Dari hasil analisis dapat diuraikan
hal-hal sebagai berikut. Budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi secara positif. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara positif. 3. Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara positif. Budaya organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja secara positif. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja secara positif. Kepuasan kerja berpengaruh juga terhadap kinerja secara positif. Tidak terjadi perbedaan kepuasan kerja karyawan antara perusahaan menengah dan besar. Terdapat perbedaan kinerja karyawan perusahaan menengah dan besar. Nah, itulah pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.